Update terbaru kali ini, Bang Rismon sudah muncul kembali di layar TV Anda dan layar YouTube Anda. Dan tentunya kabar terbarunya Bang Rismon kali ini sudah nandatangani surat restoratif justice dan bakal akan muncul juga SP3 buat Bang Rismon. Dan tentunya termul baru kembali gitu ya guys. Dan kali ini akhirnya Roy Panci dapat hadiah kado yang istimewa di bulan April ya, yaitu P21, dan segera akan ditahan ini si Roy Panci dan Tifa oleh Kejaksaan Agung. Ini kabar terbarunya, dan tentunya kali ini juga ada yang gemetar dan panas. Ini gerombolan siapa lagi kalau bukan gerombolan Roy Panci dan Tifa. Dan kali ini juga ada adegan yang sangat panas sehingga membuat manusia-manusia seperti Roy Panci dan Tifa ini semakin kelepek-kelepek alias apa ya, terkapar ya sebelum waktunya. Dan inilah yang terjadi. Tentunya kita berharap ya kasus ini jangan berlarut agar segera selesai, itu mantap ya guys. Tapi memang proses hukum memang harus seperti itu ya guys, dan kita harus memang sabar menunggunya. Oke, sebelum kita menonton video lebih lanjut, agar kita tidak gagal paham, tentunya kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Nah, ini adalah cerita dulu fitnah yang disebarkan oleh kubu Tifa, anak banteng, tentang Ibu Iriana. Padahal Ibu Iriana tidak pernah melakukan kejahatan terhadap mereka, tapi mereka sengaja membuat fitnah. Cuitan Dr. Tifa di X atau Twitter, Terong Bulurah, jadi trending topik. Belum usai pemberitaan OCCRP, media sosial X atau Twitter kembali diramaikan dengan isu yang mengarah ke keluarga Pak Jokowi setelah akun bernama Dr. Tifa mengunggah cuitan yang memancing berbagai reaksi netizen. Dalam cuitannya, Dr. Tifa mempertanyakan isu yang disebutnya sebagai terong bulurah, yang ia klaim belum sepenuhnya dipahami. Netizen pun tak ketinggalan memberikan beragam reaksi atas isu yang semakin berkembang dan mengarahkan cuitan Dr. Tifa tersebut terhadap pernyataan Koni yang memberi peringatan pada Ibu Iriana Jokowi. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang dulu, Buk. Babak Ibu belum keluar, ujar Koni Bakri dalam YouTube Abraham Samad yang tayang Senin 31 Desember lalu. Sebenarnya ada masalah apa sih antara nasi bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya? Tato nih, tato kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan? Nah, itu kan orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazah yang kita minta, malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Bro Suryo, Tifa, kamu memanipulasi data. Kalian membuat satu opini negatif buruk buat Pak Jokowi. Kalian tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kalian menghukum orang. Kalian menghina orang, menghina. Tunggulah kehancuran kalian. Bahwa kalian adalah orang-orang yang jahat. Kawan-kawan, rakyat tercinta semua, kita sesama rakyat merayakanlah bahwa Polda Metro Jaya sudah setahun tidak memproses dengan jelas kasus ini. Manggil terus. Sudah berapa ratus, Pak, saksi yang dipanggil? 120 sekian. Barang buktinya 709. Pak, harusnya apem itu jadi hak saya. Kamu tuh tahu itu. Ih, Tompel, jangan marah gitu dong. Nanti juga aku kasih kuenya khusus buat kamu. Dari tadi kamu janji terus, Tifa. Apem itu seharusnya buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Van Official. Kali ini saya akan memberikan tentang perkembangan kasus Roy Panci dan Tifa. Dan kali ini Rismon Sianipar memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait restoratif justice. Dan kali ini Roy Suryo didampingi oleh tim kuasa dari hukum Pak Joko Widodo. Dan tentunya kali ini Rismon Sianipar sudah resmi restoratif justice dan disetujui ya guys, bahkan restoratif justice segera keluar. Dan kali ini bagaimana nasib Roy dan Tifa setelah Rismon sudah resmi untuk restoratif justice dan sudah disetujui, bahkan sebentar lagi keluar surat restoratif justice. Dan kali ini Rismon bakal bongkar semuanya, keburukan dan kejelekan dan siapapun yang mendanai Roy Panci dan Tifa dalam hal kasus ijazah. Dan kali ini kita tonton satu teman dari Rismon Sianipar di Polda Metro Jaya.
Hari ini adalah salah satu proses dalam RJ ya, restoratif justice yang saya ajukan tanpa ada paksaan, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Itu murni dari saya dan saya ceritakan kepada pengacara saya, Kang Ujang Mada Ginsang, lalu diproses di Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada pengaruh dari siapapun, murni dari hasil penelitian saya yang baru yang melibatkan variabel geometri, pencahayaan maupun variabel resolusi, dan itu akan saya tuntaskan secepat mungkin. Ya, saya tidak bisa tentukan waktunya. Dan masing-masing itu memiliki kontribusi yang independen. Iya, Nah, betul ya. karena independen, maka saya sendiri tidak harus dan tidak wajib meminta izin kepada siapapun, karena penelitian itu independen, bias dari bebas bias dari kepentingan apapun, apalagi kepentingan politik. Ya. Oleh karena itu, semua hal sudah saya ceritakan, terutama kepada salah satu pelapor ini, Bang Maret Soekan. Jadi tadi kebetulan Bang Maret Soekan juga lulusan teknik elektro, mengerti tentang digital image processing secara mendetail. Jadi kami tadi di dalam cerita tentang hal itu, sebagian besar tentang itu. Nah, terkait dengan proses bagaimana nanti selanjutnya. Ya gitu ya guys, jadi Rismond sekarang sudah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan sebentar lagi tentunya ini gemetaran ya si Tifa dan Roy ya, karena Rismond resmi sudah dapat surat restoratif justice dan tentunya terbebas dari ketersangkaan gitu ya guys. Dan kali ini kita tonton statement dari tim kuasanya Rismond ya guys. Hal ini itu bisa dilakukan dan hari ini ya kami akan menandatangani semua proses-proses dalam rangka restoratif tanda tangani ya guys ya. Terkait dengan proses bagaimana nanti selanjutnya mungkin bisa diceritakan oleh pengacara saya maupun pengacara Bang Maret Soekan. Langkah-langkah strategis yang kami sudah lakukan ya dengan berbesar hati untuk kepentingan yang lebih luas untuk negeri ini, untuk menghentikan semua polemik-polemik yang terjadi di luar terkait dengan restoratif justice. Maka khusus untuk Bung Rismond hari ini kami semua pelapor, baik itu Bapak Jokowi sendiri, lalu kemudian pelapor-pelapor yang lain ada Bung Lecumanan dari Peradi Bersatu dan Andi Kurniawan dan saya sendiri, itu sudah menyepakati melakukan kesepakatan bahwa hal ini itu bisa dilakukan dan hari ini ya kami akan menandatangani semua proses-proses dalam rangka restoratif justice itu. Tentunya juga kita relawan semua itu mendukung apa yang dimaui oleh Pak Jokowi dalam konteks bagaimana penyelesaian itu dilakukan di luar persidangan. Dan tentunya juga kita berharap nanti tidak ada friksi lagi bahwa RJ yang dilakukan oleh Pak Rismond ya dengan Pak Jokowi dan teman-teman relawan itu sudah final dan selesai. Karena sebentar lagi kita akan menandatangani proses RJ ini dan kita berharap juga dalam waktu dekat SP3 akan keluar. SP3 akan keluar dan juga nanti penetapan dari pengadilan akan selesai. Terima kasih. Oke ya, kita tanda tangani dulu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Kita aja cukup ya. Ngeri ya guys, jadi kali ini kabar daripada Tifa dan Roy gimana nih ya guys? Bakal nyengir nih karena sudah resmi ditandatangani, bahkan menyatakan akan segera juga keluar surat SP3. Jadi Rismond terbebas dari tersangkaan itu ya. Dan restoratif justice ini Rismond Senepal ini bakal menggoncang dunia lagi, dan tentunya Rismond perkembangan terkini restoratif justice Rismond Senepal ini jelas ya guys. Dan tentunya apa yang nanti akan dilakukan oleh gerombolan Roy Panci ini bakal jelas. Dan kali ini ada statement bahwa nanti Roy sama Tifa itu bakal cengar-cengir, sementara Rismond sudah mendapat SP3 dari restoratif justice. Dan kita dengar statement dari Mbak Nancy Zian ini guys. Roy sama Tifa itu pasti gemetar ya. Karena ya satu hal, Bapak Rismond sudah minta maaf kepada Bapak Joko Widodo. Nanti juga kata Rismond Sianifar,
dibalik dari ijazah? Siapa dalang dibalik dari ijazah palsu? Cuy, katanya Bapak Yusuf Kala juga terlibat sama Anies Baswedan. Kenapa? Ada apa ya? Kenapa mereka begitu membenci Bapak Jokowi? Atau kena jabatan? Luar biasa. Gitu ya guys, ya jelas karena memang berebut kekuasaan ya guys, dan membenci Pak Jokowi itu wajar. Dan kali ini pesan menohok ya, pesan menogok dan tegas Wakil Ketua Pradi Bersatu Lecumanan kepada pakar telematika Roy Panci hingga pihak yang dituduh pemodal kasus ijazah palsu. Kita tonton teman-teman video berikut ini guys. Pak Jokowi nggak pernah pakai produk palsu. Ya, si Roy itu giginya palsu. Pak Charlie Chaplin ada pesan? Ya, saya minta kepada Pak Charlie Chaplin yang dugaan kami pernah menjabat sebagai pejabat publik. Saya minta keluar dong. Ya, jangan ke belakang. Ya, oke. Keluar. Ya, itu pesan dari saya. Ya. Saya akan minta kepada kejaksaan segera terapkan TPPU. Itu saja. Ya, segera terapkan TPPU ya guys. Artinya apa? Ditangkap ya bagi orang pemodal tadi yang mendanai ijazah palsu ini ya guys. Itu ya guys. Dan kali ini Rismond tantang Roy Suryo untuk cari ahli yang lain untuk adu argumentasi. Rismond sebut tidak pernah dapat 50 miliar selama ini pakai uang sendiri. Jadi kalau Rismond meneliti itu pakai uang sendiri ya guys, dan belum pernah mendapat transfer 50 miliar kecuali Roy Panci dan Siti Fa. Mungkin gitu ya guys. Kita tonton setelah video berikut ini. Sebenarnya peneliti bisa salah, tetapi hasil penelitian itu tidak boleh dipolitisasi. Iya betul ya. Dijadikan objek budak konten, dijadikan political motif yang mungkin untuk kontestasi untuk menjadi pemimpin Republik ini. Itu yang saya nggak terima gitu loh. Terkait dengan tuduhan bahwa Rismond 50 miliar, coba tunjukkan 0 rupiah Rismond ke sana kemari, itu ya memang dana sendiri. Dan mereka yang sekarang menuduh saya membelot lah, mengkhianat lah, apakah pernah mereka datang ke Solo, datang ke Jogja, ke UGM? Mereka nggak punya, mereka orang datang di tengah jalan. Iya betul ya. Dan sekarang saya sedang menulis itu. Kalau ada pihak-pihak misalnya Pak Rosuryo atau Tifa yang mengatakan ini itu, ya silakan cari ahli lain. Nanti kita berargumentasi secara ilmiah dengan beradab gitu. Ya mungkin mereka akan menemukan respon lain yang setuju dengan pendapat mereka. Gitu ya guys, jelas sekali. Kalau kali ini kan Rismond tidak setuju dengan pendapat Roy. Ya silakan ya cari pengganti Rismond lain, kata Bang Rismond ini ya, karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan Roy Panci ini sudah salah langkah, sehingga Rismond harus melakukan restoratif justice dan membelok gitu ya guys. Dan kali ini juga si Tompel ya, ini sekedar hiburan saja ya. Si Tompel ternyata selama ini juga merasa cemburu dengan siapa, Rafli Harun atau Roy Panci ya guys. Dan apa yang terjadi? Kita tonton video berikut ini ya guys. Pak, harusnya apem itu jadi hak saya. Kamu tuh tahu itu. Ih, Tompel, jangan marah gitu dong. Nanti juga aku kasih kuenya khusus buat kamu. Dari tadi kamu janji terus, Tifa. Apem itu seharusnya buat saya. Apem itu seharusnya buat saya, bukan buat RH gitu. Atau Roy Panci. Ada-ada aja. Dan akhirnya Roy Panci CS sudah P21 segera ditahan oleh Jaksa Agung ya guys. Keren ya. Karena Rismond sudah tanda tangan restoratif justice, bahkan akan muncul surat SP3. Dan kali ini justru apa hadiah buat Roy Panci? Akhirnya Roy Panci CS P21 segera ditahan oleh Jaksa Agung. Ngeri ya guys. Kita tonton seteman video berikut ini guys. Menyedihkan ya. Ini Roy tampak sedih ya. Roy Suryo, Tifa, kamu memanipulasi data. Kalian membuat satu opini negatif buruk buat Pak Jokowi. Kalian tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Iya betul ya. Kalian menghukum orang. Kalian menghina orang, menghina, mempermalukan orang, datang ke kuburannya orang, datang ke rumahnya orang, datang ke kampus. Kalian tuh preman. Preman ya. Kalian tuh perusuh. Ya. Jahat kalian punya cara-caranya. Jahat banget ya. Menggunakan media dengan cara-cara seperti itu. Sekarang bosmu, rajamu, pemegang payungmu Rismond udah minta maaf, minta ampun. Tunggulah kehancuran kalian. Tunggu kehancuran kalian adalah orang-orang yang jahat, yang menggunakan dengan cara-cara keberanian, mentang-mentang jadi tampil sebagai bintang media untuk menjelekkan, mempermalukan. Tidak ada hukum di Indonesia seperti itu. Tidak menghargai mantan presiden, tidak menghargai kampus UGM. Jahat sekali kalian. Jahat banget ya. Ya,
Menghina sangat menghina, sangat kelewatan. Iya, orang kelewatan nekat. barang ya. Kalau bukan karena uang, karena ekonomi, karena jualan buku, kalian nggak mungkin segalak dan sekarang itu. Betul ya. Jadi kita punya perlawanan itu sebenarnya Pak Jokowi tidak melawan. Tidak melawan ya. Tidak ada kekuatan Pak Jokowi melawan kalian. Justru kenapa datang minta maaf, minta ampun, bertobat. Terus dikatakan Pak Jokowi hebat, kuat. Padahal saya dengar sendiri berbicara kepada saya Rismon. Ngomong apa, Pak? Ya dia ngomong ada yang mengendalikan. Bagaimana saya mau punya pengacara kalau pengacara saya disuruh-suruh oleh ini, oleh siapa? Oleh Abras. Abras ya. Oleh Jenderal SS katanya. Terus, ya bagaimana saya bisa meluruskan kalau mereka tidak mengerti? Bagaimana mereka sebagai peneliti nulis saja nulisannya lewat WA? Iya betul ya. Nah kemudian, ya dia disuruh sama pengacara untuk mengatakan itu sekali palsu tetap palsu. Yang penting opini yang terbentuk, nanti akan dihentikan, nanti akan dikasih amnesti sama presiden, dikasih gitu abolisi. Ya? Makanya saya sarankan kepada mereka, Pak Presiden, suruh minta maaf ya, daripada Pak Presiden yang ngasih amnesti abolisi, mending Pak Jokowi aja maafin, selesai. Pak Jokowi ini makin dihina, makin dihujat, makin banyak yang sayang. Iya betul ya. Dari awal dia mulai karir pun kerjanya cuma menghina orang, tapi jadi terus, menang terus. Iya betul ya. Betul kan? Termasuk Pak Prabowo juga menghina dan menghina Pak Jokowi. Tetap aja dikasih jabatan wakil menteri. Tetap aja Pak Prabowo loyal dan hormat dan menghargai jasanya Pak Jokowi. Iya betul sekali ya. Tetap aja didukung menjadi presiden. Makanya sampai sekarang Pak Prabowo itu tetap sayang dan hormat. Bukan karena masalah dia seorang presiden harus lebih hebat daripada Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo memiliki nilai luhur, budi pekerti yang diwariskan oleh orang tuanya untuk menghargai orang yang berjasa dan bagi dirinya, keluarganya, maupun bagi bangsa dan negara ini. Iya betul sekali ya. Jadi menurut saya Pak Prabowo bukan takut sama Pak Jokowi, tapi dia memiliki sifat-sifat mulia yang menjadi panutan, yang harus jadi dituntun, betul yang sekali jadi ya. panutan yang harus kita Tiru. Bahwa ini yang diajarkan tentang loyalitas. Ketika orang sudah bersalaman, tidak lagi musuhan, tidak ada balas membalas. Ya kan? Iya betul sekali ya. Nah kalau mereka punya calon presiden yang kalah kemarin mau jadi menteri atau mau jadi apa, baik-baik aja Pak Prabowo. Betul ya. Baik-baik sama Pak Jokowi. Siapa tahu nanti jadi presiden beneran. Iya betul sekali apa kata Bang Farhad Abbas ya guys. Dan kali ini relawan Pak Jokowi siap lawan manuver JK ya guys, yang mengarah ke inkonstitusional, artinya makar gitu ya guys. Kita tonton statement dari relawan Pak Jokowi ini yang siap lawan manuver Yusuf Kala. Apapun bentuknya, gerakan inkonstitusional itu halal untuk dilawan. Iya betul. Halal. Ya, inkonstitusional. Gitu loh. Ini melawan negara ya. Gitu. Kalau bicara statement Pak Prabowo makar ya betul ya. Kalau orang sudah berani untuk membakar gedung pemerintah dan lain sebagainya gitu. Dan kita memantau itu terus gitu. Selama dia masih bicara soal penguatan demokrasi, masih bicara soal nilai-nilai kekuasaan, oke lah. Tapi kalau sudah inkonstitusional, kita tidak bisa biarkan tuh. Halal tuh hukum itu dilawan. Iya, halal ya. Dan itu akan kita lakukan kalau memang adanya tindakan yang mengarah ke inkonstitusional. Ya, inkonstitusional ya. Rampai Nusantara dengan berbagai yang dipunya gitu, dengan kekuatan yang dipunya, pasti juga akan berkontribusi terhadap perlawanan itu tuh. Luar biasa. Iya, kan nggak boleh juga dibiarkan inkonstitusional itu semaunya. Iya, betul. Kan nggak boleh juga orang melihat bahwa ini gua nggak suka. Nggak boleh dia. Siapa lu? Betul. Lu siapa? Kan gitu. Jadi jangan enak-enak ngagurin negara. Iya, betul jadi ya. Menang dan telah menjadi wapres karena ngedongkrak pertama ngedongkrak PSI. Kemudian sekarang mendongkrak Pak Jokowi. Ketika maju sendiri juga KO kan. Iya. Jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan maunya gitu loh. Jadi jangan juga merasa besar sendiri. Jangan merasa besar sendiri. Karena begini ya, betul pernah menjadi pejabat di pemerintah, betul itu. Tapi bicara negara yang 260 juta rakyat ini belum ada apa-apanya. Iya betul. Belum ada apa-apanya. Mau yakinkan itu belum ada apa-apanya. Kalau mereka mau bukti, coba aja nanti. Silakan aja kalau mau berani-berani. Satu hal yang harus kita bawahi. Pertama, apa yang sekarang dijalankan oleh Pak JK dan rombongannya, silakan aja itu hak Anda. Tetapi kami menganggap
Anda seperti pepatah mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Kami dalam barisan Prabowo Gibran 2 periode akan tetap mengawal pemerintahan ini berjalan maksimal sampai 2029 dan kita tidak pernah berpikir mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manakala rombongan Pak JK dan kawan-kawan memang sedang serius mempersiapkan jalan-jalan yang inkonstitusional, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Semar. Halal bagi kita untuk melawan. Gitu ya, halal untuk melawan bagi siapapun yang melakukan manuver manuver dan siapapun yang mengarah ke inkonstitusional alias makar terhadap negeri ini, maka kita harus lawan sebagai lawan Jokowi gitu ya, kata Bang Semar ya. Dan tentunya kali ini memang kita lihat kali ini ya, yang sering disebut Caplin alias JK ini memang ternyata juga buahirnya Roy Suryo Panci, dan ini kalian bisa menilai ya guys. Dan tentunya kali ini kalau kita melihat teman-teman penjelasan Bang Rismon secara gamblang kita tonton, kini Rismon setelah beberapa hari ini memang tidak nampak di publik dan sekarang sudah disorot kamera lagi, Rismon muncul kembali dan dia akan berbicara panjang dan lebar. Kita tonton teman video berikut ini ya guys. Oke rekan-rekan sekalian, seperti dijelaskan oleh Klien Rismon tadi sama abangku Oksamul Swaken, luar biasa hari ini kami bertemu di Polda Metro Jaya ini. Kebetulan ada 3 pelapor, Bung Lecumanan, Bung Ade Darmawan, dan Bung Andi Kurniawan. sama Bung Swaken ya. Artinya apa? Hari ini kami berbincang-bincang bersahabat saja. Tentu ada kaitannya dengan restoratif justice yang diajukan oleh klien saya, Rismon ya, Rismon Hasilwan Sedibar. Dan ini suasana kekeluargaan. Suasana kekeluargaan ya. Sejak pengajuan restoratif justice tanggal 3 Maret yang lalu, secara tertulis oleh klien kami Rismon Hasilwan dan saya, memang terjalin ke pihak manapun itu suasana kekeluargaan ya. Dan ini yang kita laksanakan juga hari ini bukan secara kebetulan ya, memang kita bertemu lah di sini secara kebersamaan untuk membersamai kelangsungan atau finalisasi daripada restoratif justice yang sudah berjalan sedemikian bagus menurut kami sejauh ini. Iya betul ya. Dan kita tentu menunggu finalisasi saja, karena hari ini secara terus terang bersahabat 3 pelapor ini berbincang dengan kami, Rismon dan saya, kuasa hukumnya Rismon, hanya penyesuaian kata saja. Penyusunan kata ya. Mungkin sebelumnya ada tafsiran-tafsiran para pelapor gimana. Nah, tapi hari ini kami sudah bahas tadi beberapa waktu di dalam bahwa memang tidak ada perbedaan pendapat sesudah kami diterima oleh Pak Jokowi tanggal 12 Maret yang lalu di Solo bersama klien Rismon. Dan hari ini semakin nyatalah lagi bahwa 3 pelapor ini mendukung secara sepenuhnya dengan rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, dan rasa keramah tamahan. Kan begitu ya dengan Pak Bang Swaken ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin rekan Adi Darmawan atau Lecumanan juga selaku pelapor perlu menambahkan. Ya, silakan. Ganti tempat. Oh, ganti tempat. Memang. Ganti tempat. Turun. Oke. Terima kasih teman-teman media menunggu ya. Ada yang gemetar nih. Ada yang gemetar ya. Ada yang gemetar nih, ya kan? Jadi para pihak yang gemetar, ya. Rismon Hasilwan Sedibar atau disingkatan Bang Rismon yang akrab ya. Teman saya sekarang. Teman ya. Iya betul. Sahabat saya, karena pertemuan sangat hangat dan betul-betul saya mengapresiasi seorang pengacara yang betul sekali. Yang handal sekali dalam negosiator, ya, pengacara Bang Rismon. Itu luar biasa sekali, memenuhi prestasinya sebagai pengacara, dan itu yang diamanatkan oleh undang-undang advokat. Dan kami senang dengan keberhasilan ini. Iya betul ya. Bahwa kemudian negosiator dalam
persoalan ini jangan digoreng-goreng lagi. Iya, jangan digoreng lagi ya. Betul ya. Nggak boleh lah di atas 5 tahun. Paling lupa ya. Kan bisa menggunakan Perkapolri. Nggak ada urusan itu. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita begitu di belakang. Tapi ini kita case close, tutup sampai di sini sesuai dengan keinginan para pihak, baik itu di sisi pelapor dan lain-lain. Ini kami case close. Walaupun ada yang namanya roti ini mau berikutnya, tunggu dulu deh, kita harus bukti di pengadilan. Ya, udah nanti Bang Rismon pasti tentunya pada akhirnya akan muncul. Siap-siap aja nih hal-hal baru dari Bang Rismon yang akan membuat deg-deg sur ya. Jangan sampai ada yang gila, pura-pura gila nanti kan. Jangan sampai ada yang pura-pura gila. Intinya begitu. Iya, betul ya. Bahwa hari ini telah terjadi suasana yang sangat hangat. Bang Rismon adalah seorang sahabat saat ini bersama-sama dengan kami para pelapor, Bang Maret, yang juga adalah seseorang yang sangat gentleman agreement, semuanya berjalan dengan baik. Intinya seperti itu. Mantap gitu guys ya, jelas sekali ya guys. Dan kali ini yang gemetar adalah gerombolan Roy, Panci, dan Tifa. Oke, salam waras, salam NKRI. NKRI harga mati dan tetap semangat. Dan kabar terbarunya tentunya di bulan April pasti ada gebrakan. Nah gitu ya guys ya, yang jelas kita tunggu aja info berikutnya. Oke, salam waras, salam NKRI harga mati. Dan buat kalian semua tetap semangat ya, sehat selalu. Dan mudah-mudahan kalian semua selalu dalam naungan Allah SWT, serta dilimpahkan rezeki yang banyak serta barokah melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.